Lalu yang kedua, analisis vegetasi dilakukan karena jenis dan dominansi gulma berbeda di setiap lokasi, bergantung pada kondisi lingkungan dan juga pengelolaan lahan. Lalu, analisis vegetasi juga dilakukan karena analisis vegetasi dapat menentukan strategi pengendalian yang tepat guna mendukung produktivitas tanaman yang lebih optimal dan juga menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Lalu, analisis vegetasi dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis gulma yang ada pada suatu lahan. Lalu yang kedua, analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui dominansi dan distribusi gulma. Yang ketiga, untuk mengevaluasi tingkat persaingan gulma dengan tanaman budidaya. Yang keempat, kita dapat menyusun strategi pengendalian gulma yang lebih spesifik dan lebih efektif. Dan yang terakhir, analisis vegetasi dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oke teman-teman, sebenarnya apa sih analisis vegetasi itu? Jadi analisis vegetasi ini merupakan suatu cara untuk mengetahui sebaran spesies yang berbeda pada suatu wilayah dengan menggunakan pengamatan secara langsung. Nah, apa saja manfaat dari analisis vegetasi? Terutama bagi petani nih teman-teman. Jadi manfaatnya itu yang pertama adalah efisiensi penggunaan herbisida melalui analisis vegetasi. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan analisis vegetasi, kita dapat mengetahui nih dominansi gulma yang ada pada wilayah tersebut, sehingga para petani dapat dengan efisien melakukan pengendalian, kemudian dapat menentukan herbisida yang lebih tepat untuk pengendalian dari lahan mereka. Kemudian yang kedua adalah prediksi potensi kerugian dengan mengetahui jenis dan juga kepadatan gulma tersebut di wilayah mereka atau wilayah dari budidaya tanaman mereka. Kemudian adalah efisiensi biaya produksi dengan mengetahui pola pertumbuhan dan juga penyebaran dari gulma tersebut. Dan yang terakhir adalah optimalisasi waktu pengendalian gulma yang paling efektif. Karena dengan melakukan analisis vegetasi dapat kita ketahui selain dominasi, adapun periode kritis dari gulma tersebut, sehingga para petani dapat menentukan waktu yang efektif dan juga waktu yang tepat dalam pengendalian gulma, sehingga akan lebih efektif dan juga efisien dari segi biaya, kemudian dari segi tenaga. Terdapat beberapa metode analisis vegetasi. Yang pertama yaitu ada kuadran. Metode kuadran sendiri menggunakan petak contoh berbentuk kuadrat, bisa persegi 4, persegi panjang, ataupun lingkaran. Nah, metode ini dipakai pada vegetasi rendah tanpa pepohonan yang rapat. Keunggulannya sendiri yang pertama sederhana, cepat dan juga efektif, kekurangannya kurang representatif, dan hasil dipengaruhi oleh ukuran kuadran. Cara kerjanya sendiri, kuadran ditempatkan secara acak di plot tanaman dan dilakukan pengolahan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, gulma di dalam kuadran diambil dan disortir berdasarkan spesies. Dan yang ketiga, gulma dimasukkan ke dalam amplop dan juga diberi label. Dan yang terakhir, gulma dikeringkan, kemudian ditimbang berat keringnya. Selanjutnya yaitu metode analisis vegetasi yang kedua, yaitu ada metode garis. Metode garis ini cocok digunakan pada daerah yang berupa pepohonan dan juga semak-semak. Contohnya ada pohon akasia, pinus, dan juga jati. Pada metode garis ini, cara kerja dilakukan dengan menggunakan pita meteran berukuran 15-20 meter. Kemudian dari pita tersebut didapatkan jenis-jenis gulma yang bisa kita analisis, yaitu dari parameter kerapatan, dominansi, dan juga frekuensi. Nah, untuk metode garis ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, dia ini sederhana, efisien, representatif, dan dia juga cocok digunakan pada ekosistem terbuka. Namun dia juga memiliki kekurangan, yaitu tidak cocok untuk area heterogen dan bersifat subjektivitas. Metode analisis vegetasi yang ketiga adalah metode titik. Metode titik merupakan metode yang cocok digunakan untuk vegetasi dengan kerapatan yang sangat tinggi. Metode titik memiliki keunggulan, yaitu memiliki efisiensi yang tinggi, fleksibilitas tinggi, dan mudah diaplikasikan. Akan tetapi, kekurangan dari metode titik adalah tidak menggambarkan gambaran luas dari gulma yang diamati. Selanjutnya, cara kerja dari metode titik adalah titik yang akan diamati ditentukan, kemudian titik yang diamati ditandai menggunakan sebuah benda, kemudian gulma yang berada di bawah tanda tersebut diambil dan juga diberi label. Selanjutnya gulma dikeringkan dan juga dihitung beratnya. Dari beberapa metode tersebut dapat ditentukan hasil analisis vegetasi yang diperlukan adalah 3 komponen. Yang pertama frekuensi, kerapatan, dan dominansi. Yang pertama adalah kerapatan yang menunjukkan jumlah individu dari suatu spesies pada suatu lahan. Yang kemudian adalah frekuensi yang menunjukkan adalah jumlah kemunculan dari suatu spesies pada suatu lahan. Yang kemudian adalah dominansi yang menunjukkan adalah suatu areal yang dipenuhi gulma tersebut, dapat berupa bobot kering, tinggi, maupun luas kanopi.
Kemudian adalah untuk menentukan dominansi dari suatu spesies pada suatu lahan, maka dapat ditentukan nilai SDR, yaitu sum dominance ratio, yang dimana SDR ini menunjukkan urutan dari gulma yang paling dominan hingga yang paling jarang. Oke, selanjutnya dapat ditentukan keragaman dari dua lokasi yang berbeda, apakah memiliki vegetasi yang homogen ataupun heterogen. Untuk menentukan nilai koefisien tersebut, maka dapat ditentukan nilai koefisien komunitas. Maka jika hasilnya adalah lebih dari 75%, maka dua lokasi tersebut memiliki vegetasi yang homogen atau seragam, dan sebaliknya jika nilai tersebut kurang dari 75%, maka kedua lahan tersebut memiliki vegetasi yang heterogen ataupun tidak sama. Pada tabel di atas ini merupakan hasil analisis vegetasi di lahan jagung, tepatnya pada Kecamatan Arca Winangun di Kecamatan Purwokerto Timur. Nah, hasil SDR tertingginya itu menunjukkan bahwa pada gulma Sinendra nodiflora sebesar 31% dan juga Cyperus milia sebesar 23%. Selanjutnya di sini ada pengendalian gulma. Nah, setelah peroleh perhitungan dari analisis vegetasi, maka dari hasil analisis vegetasi dapat mengidentifikasi spesies gulma yang mendominasi, sehingga dapat dilakukan penerapan metode pengendalian gulma dengan tepat. Nah, di sini pengendalian gulma ini terdapat dua. Yang pertama ada mekanis dan kedua ada kimiawi. Di mana mekanis ini ada tiga cara. Cara yang pertama adalah pengolahan tanah, di mana dapat dilakukan pembajakan. Kemudian yang kedua ada pembabatan gulma, di mana pembabatan gulma ini hanya dilakukan pembabatan atau pemangkasan bagian tajuk dari gulma. Yang ketiga ada pencabutan gulma, di mana pencabutan gulma ini dapat dilakukan hingga seakar-akarnya gulma. Nah, untuk waktu dari mekanis itu sendiri ada dua, yaitu sebelum benih ditanam, yaitu pengolahan tanah dengan alat sampul dan garuk. Kemudian yang kedua pada fase vegetatif aktif, yaitu pembabatan dan pencabutan gulma. Nah, yang terakhir ini ada kimiawi, di mana waktu penyemprotan pestisida dilakukan sebelum penanaman benih jagung dan setelah gulma tumbuh di pertanaman jagung.